Shalom, damai di hati. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa lagi kita di saat ini dalam ibadah renungan harian keluarga di hari Selasa, tanggal 2 Januari tahun 2024. Dan tentunya kita selalu meyakini akan berkat Tuhan dalam perjalanan kehidupan di tahun yang baru ini. Dan karena itu sebelum kita melangkah, sebelum kita beraktivitas, kita akan beribadah bersama-sama dalam ibadah renungan harian keluarga. Dan di dalamnya pun kita akan belajar firman, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, ya Tuhan kami, di saat ini dalam ibadah renungan harian keluarga, kami semua rindu lagi dibekali oleh firman-Mu. Karena firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu adalah terang dan pelita dalam kehidupan kami semua. Sehingga ya Tuhan, ketika kami menjalani kehidupan ini, kami semua diterangi oleh firman-Mu. Bermohon ampun dari setiap salah dan dosa yang kami lakukan dalam kehidupan ini. Curahkan Roh Kudus bagi kami Tuhan, sehingga firman ini mampu kami praktekkan dalam kehidupan kami semua. Kami semua telah siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan, kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6. Ulangan pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6, firman-Nya berbunyi demikian. Maka haruslah engkau insaf, bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita di saat ini adalah insaflah di jalan Tuhan, ada berkat dan kebahagiaan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, insaf bermaksud agar sadar akan kekeliruan dan bertekad akan memperbaiki diri. Pengalaman pemeliharaan, penjagaan, tuntunan, berkat dan hukuman Tuhan Allah atas kehidupan umat Tuhan bangsa Israel dalam pengembaraan mereka selama 40 tahun di padang gurun adalah pelajaran yang sangat berharga bagi pertumbuhan iman. Tuhan Allah mengajar seperti orang tua mengajari anaknya agar supaya mereka hidup di jalan yang benar dan menghormati serta takut akan Tuhan Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya firman Tuhan di hari ini mau menjelaskan kepada kita bagaimana Tuhan Allah ketika Dia mengajar akan umatnya agar supaya mereka insaf dari sikap pemberontakan dan hidup menurut hawa nafsunya yang memalukan dan membinasakan. Jika di masa lalu Tuhan Allah mengajar umatnya secara langsung, maka umatnya saat ini diajar melalui firman-Nya dalam Alkitab. Dan karena itu dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dalam kitab 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, perilaku dan karakter manusia tentunya dibentuk oleh apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, ia rasakan, alami dan pikirkan. Ada banyak sumber yang tentunya mempengaruhi pembentukan sikap hidup manusia
seperti kebiasaan, kebudayaan, ideologi, dan lain-lain sebagainya. Pada umumnya pengejaran yang bersumber dari dunia menuntun manusia agar tidak menderita dan hidup sejahtera. Walaupun terkadang saudaraku mengabaikan moralitas dan etika, manusia modern merasakan bahwa hidup tanpa moral dan etika membawa malapetaka, membawa peperangan, penyakit yang tidak dapat disembuhkan seperti HIV/AIDS, kerusakan ekosistem yang tentunya berakibat musim kemarau berkepanjangan, anomali cuaca, dan penderitaan manusia secara lahiriah dan batiniah. Dan karena itu keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya tentunya kita harus insaf, kita harus bertobat, agar supaya kita menyadari bahwa kita ini manusia diciptakan segambar dengan Tuhan Allah. Dan tentunya kita diberikan tugas berkuasa, mengelola, dan pun bagaimana kita mau memelihara ciptaannya menurut kehendak Tuhan Allah yang pastinya. Orang percaya tentunya sering melawan akan kehendak dari Tuhan Allah karena nafsu mereka, nafsu daging yang telah tercemar oleh dosa yang dilakukan. Dan karena itu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini tentunya mau mengingatkan kepada kita semua agar supaya orang semua senantiasa berpegang pada perintah Tuhan Allah melalui firman-Nya dalam Alkitab. Dan tentunya kita selalu bersikap hormat, hidup takut akan Tuhan Allah. Memang saudaraku tidak mudah untuk insaf ketika orang hanyut dan tenggelam dalam kenikmatan lumpuran dosa. Tetapi kita harus ingat firman-Nya tidak pernah gagal, telah terbukti sepanjang sejarah kehidupan manusia, kutuk dan hukuman bagi mereka yang hidup menurut hawa nafsu duniawi, tetapi berkat dan kebahagiaan bagi mereka yang hidup dalam ketaatan dalam hidup setia, hidup di jalan yang tentunya ditunjukkan oleh Tuhan Allah. Dan karena itu jemaat yang dikasihi, kiranya firman Tuhan ini membekali, memberkati kehidupan kita, dan firman ini mampu kita semua lakukan, kita praktekkan dalam perjalanan kehidupan kita ketika kita orang lagi boleh berada di tahun yang baru, tahun yang Tuhan anugerahkan dalam perjalanan kehidupan ini. Kita semua tentunya dituntun oleh firman Tuhan untuk kita dapat melangkah di tahun yang baru, tahun 2024. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan memberkati kehidupan kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami selalu bersyukur kepada Engkau ketika kami lagi boleh menikmati akan berkat Tuhan. Ketika kami boleh ada di tahun yang baru, di tahun 2024, di anak tangga yang kedua. Engkau Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami, sehingga kami semua boleh ada di tahun yang baru ini. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, ketika di hari ini kami boleh lagi beribadah bersama-sama dalam ibadah renungan harian keluarga. Terima kasih Tuhan, karena kami pun boleh dibekali oleh firman Tuhan. Berikanlah hikmat bagi kami semua, agar supaya firman yang boleh kami dengarkan di saat ini mampu kami lakukan dalam kehidupan kami semua. Kami meninggalkan keinginan-keinginan duniawi, hawa nafsu, dengan kehidupan kami yang hidup selalu ada dalam ketaatan, ada dalam kesetiaan, ada dalam hidup takut akan Tuhan Allah. Sehingga kami semua boleh terhindar dari hal-hal
yang tentunya yang dapat membahayakan, yang dapat membinasakan kehidupan kami. Kami semua dituntun, dibekali oleh firman-Mu. Karena itu Tuhan, kami yakin dan kami percaya kuasa Roh Kudus Tuhan selalu menerangi perjalanan kehidupan kami dalam kami menjalani akan tahun yang baru, tahun 2024, tahun anugerah, tahun berkat yang Tuhan berikan. Diberkati kehidupan kami semua yang boleh bersama-sama beribadah dalam ibadah renungan harian keluarga di saat ini. Jemaat Gemi Maranatha Paselatan dari kolom 1 sampai kolom 27, Engkau terus memberkati kehidupan mereka Tuhan, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam mata pencaharian mereka. Mereka selalu diberkati oleh Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan selalu menjadi bagian hidup. Pemeliharaan Tuhan selalu menjadi bagian kehidupan jemaat-Mu. Tapi pun bagi kami yang boleh bersama-sama dalam ibadah di saat ini pun Tuhan memberkati kehidupan kami semua. Diberkati pun kehidupan para pelayan khusus dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan. Kiranya pun Tuhan selalu memberkati kehidupan mereka. Bahkan pun Tuhan memberkati komisi multimedia yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Paselatan. Dalam kehidupan mereka Tuhan, pemberian diri mereka diberkati oleh Tuhan. Dan kami yakin, kami percaya Tuhan menganugerahkan kekuatan, kesehatan dalam menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Berkat-berkat daripada Tuhan, kami yakin, kami percaya menjadi bagian hidup, baik secara pribadi, tetapi pun bersama keluarga mereka masing-masing. Seluruh perjalanan kehidupan kami di hari ini, di sepanjang hidup yang Tuhan beri, di tahun 2024 ini Tuhan, kami hanya mau berjalan bersama dengan Tuhan Allah, dan kami hanya mau lakukan perjalanan kehidupan kami untuk kemuliaan akan nama Tuhan Allah. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah ibadah renungan harian keluarga kita di saat ini. Dan tentunya terus saksikan renungan harian keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paselatan, di-share, di-komen, di-like, dan Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita semua. Shalom, damai di hati.